Jadi itulah sedikit sharing-sharing aku, perjalanan channel aku dari benar-benar nol. Aku mulai dari nol ya, benar-benar sampai sekarang udah terima gaji. Jadi benar-benar salam kita galo, tapi bukan Onggilo. Guys, mau kemana kita? Mau kemana kita? Jadi hari ini kita nggak akan kemana-mana ya guys. Hari ini aku nggak akan ajak kalian jalan-jalan. Aku juga nggak akan ajak kalian makan. Nggak juga DIY ya. Jadi hari ini kita akan sedikit sharing-sharing ya mengenai perjalanan YouTube aku, channel YouTube aku ya. Jadi di sini aku bukan bermaksud untuk riak, sombong atau apa ya. Jadi aku tuh hanya sekedar berbagi kebahagiaan sama kalian ya, berbagi cerita bahwa memang benar-benar gimana ya, aku tuh seneng banget ya karena udah bisa gajian dari YouTube setelah 9 bulan berjuang guys. Jadi aku tuh benar-benar mulai dari nol subscriber dan benar-benar 9 bulan pas ya aku bikin YouTube ini, mengembangkan channel aku ini, dan sekarang udah hampir 4.000 subscriber dan udah gajian itu. Jadi bener-bener aku tuh mau berbagi kebahagiaan aku sama kalian ya. Tapi sebelum itu tolong kalian tekan tombol subscribe agar channel ini makin berkembang dan aku makin semangat bikin video. Oke, seperti apa sharing kita hari ini, stay tune terus ya. Oke, jadi sekarang aku mau cerita-cerita sedikit ya sama kalian. Jadi aku itu mulai kepikiran bikin YouTube itu sekitar awal Maret ya. Tapi banyak kan nantinya ya. Jadi akhirnya aku baru eksekusi itu sekitar tanggal 15 Maret 2020 ini. Jadi video pertama aku itu diupload pada tanggal 17 Maret 2020 ya, yaitu video yang ini. Ini video pertama aku banget. Jadi itu awal-awal itu aku konten itu bertemakan tentang review pedagang kecil atau review pedagang pinggir jalan ya guys. Jadi aku tuh suka banget apa ya, dan kegiatan sosial gitu tuh sebenarnya aku suka banget. Jadi awalnya tuh konten aku itu bertemakan kayak gitu. Tapi selang beberapa waktu ya, sekitar ada 8 video itu tiba-tiba pandemi. Jadi aku tuh memutuskan untuk bikin berbelok arah gitu ya, bikin konten di dalam ruangan aja, karena kan keadaan pandemi ini nggak memungkinkan untuk aku keliling-keliling review pedagang pinggir jalan gitu guys. Nanti aku malah jadinya kena bully atau apa kan ya. Jadi aku berbelok arah, aku bikin konten di rumah aja. Jadi selang beberapa waktu itu aku bikin konten terus ya, mulai dari mukbang, sharing, terus juga sampai ke DIY. Nah, sampai suatu waktu aku bikin konten DIY wall moldingnya yang seperti ini, dan itu aku nggak nyangka banget view-nya itu langsung meledak ya guys. Dan karena video itulah aku akhirnya mencapai 4.000 jam tayang aku. Nah, jadi setelah jam tayang aku cukup, itu tinggal aku memenuhi syarat yang namanya 1000 subscriber. Dan aku mencapai 1000 subscriber itu pada bulan Juli. Jadi sekitar 4 bulan dari aku bikin channel, 4 bulan kemudian aku baru bisa memenuhi syarat semuanya ya. Jadi setelah memenuhi syarat itu aku baru mengajukan yang namanya monetisasi ya. Monetisasi itu jadi pengajuan kepada pihak YouTube agar videoku itu bisa menghasilkan uang atau bisa ada iklannya gitu ya guys. Nah, jadi saat pengajuan monetisasi itu juga nggak langsung di ACC guys. Jadi di saat kita pengajuan monetisasi itu, channel kita itu akan ditinjau sama pihak YouTube apakah memang benar subscriber kita itu real atau karena sub for sub gitu ya. Nah, dan apakah benar konten kita itu original atau konten berulang. Jadi maksudnya kalau konten kita itu hasil re-upload video orang lain itu bakal ketahuan guys. Jadi emang bener-bener syarat untuk setuju monetisasi itu bener-bener harus subscriber real dan kontennya itu memang bener-bener original punya kita ya. Jadi setelah sekitar mungkin 2 mingguan itu aku disetujui monetisasinya ya. Nah, saat itulah videoku udah mulai ada yang namanya iklan
Ya, jadi video pertama aku setelah aku lulus monetisasi itu adalah video yang ini. Jadi aku open donasi untuk Arshila. Nah, itu video pertama aku setelah aku lulus monetisasi ya. Nah, jadi sekarang ini tema aku tuh ya masih campur-campur gitu guys. Jadi ada mukbang, ada review, ada DIY, ada sharing, ada jalan-jalan, pokoknya campur aduk ya. Jadi aku tuh nggak lagi fokus ke review pedagang kecil ya, karena memang kondisinya sekarang ini masih pandemi seperti yang kalian tahu ya. Nah, jadi selang beberapa waktu aku harus ngumpulin yang namanya dolar. Jadi setelah terkumpul sekitar 10 dolar itu langsung masuk notif untuk verifikasi pembuatan Google AdSense. Nah, seperti ini ya. Jadi notif itu akhirnya muncul sekitar mungkin 3 mingguan dari setelah monetisasi aku disetujui ya guys. Jadi apa fungsinya Google AdSense? Jadi Google AdSense itu tempat dimana saldo dari video-video kita yang ditonton di YouTube itu akan masuk ke Google AdSense. Mungkin next time aku akan bahas lagi lebih detail soal per YouTube-an ya. Nah, jadi di sini aku jelasin sedikit aja. Setelah 3 minggu notif untuk mengisi verifikasi alamat, KTP dan lain sebagainya itu, jadi udah selesai ya. Nah, selanjutnya itu aku dapat notif untuk request PIN. Kalau nih selama kita setelah disetujui monetisasi tadi kita sudah dapat gaji nih ya, tapi kalau PIN itu belum datang, gaji kita nggak bakal keluar. Surat dari YouTube itu lama banget keluarnya. Jadi yang aku tahu ada yang sampai 3 bulan, ada yang sampai 2 bulan. Nah, alhamdulillahnya itu aku cuma nunggu sebulan, sekitar 1,5 bulan ya. Itu surat dari Google atau PIN AdSense aku udah dateng guys ya. Jadi pada tanggal 8 September itu PIN AdSense itu baru dateng. Jadi sekitar 7 bulan aku nge-YouTube itu aku udah dapet yang namanya PIN AdSense ya. Itu aku seneng banget pokoknya ya, nggak bisa diungkapkan sama kata-kata. Buat kalian yang baru mau merintis bikin channel YouTube, kalian pasti tahu ya perjuangan bikin YouTube itu kayak gimana ya, kecuali kalau dia bener-beneran hoki ya, udah upload 1, 2, 3 video udah banyak subscribe. Kalau aku sih memang bener-bener bertahap banget, dari memang bener-bener nol dan sampai sekarang itu udah hampir 4.000 subscriber. Itu aku udah seneng banget ya. Nah, jadi singkat cerita, setelah PIN AdSense aku datang, itu saldo aku baru sekitar 400 ribuan di AdSense. Jadi itu aku mesti harus ngumpulin lagi. Jadi minimal pembayaran dari YouTube, dari AdSense atau YouTube itu bisa masuk ke rekening itu kalau sudah terkumpul minimal 1.300.000. Jadi saya itu saldo aku baru 400.000, jadi aku mesti harus ngumpulin dulu. Jadi aku ya tugasku hanya upload video aja. Dan sampai pada kemarin, pada tanggal 11 Desember 2020, jadi di sekitar 9 bulan aku YouTube, akhirnya ya saldo AdSense aku tuh sudah memenuhi 100% ambang batasnya. Jadi bisa dicairin guys. Nah, itu jadi saldo aku tuh pas tanggal 11 kemarin itu segini ya. Inilah gaji pertama aku. Jadi bukan masalah uangnya ya, bukan masalah nilainya, tapi masalah apa ya, kepuasan tersendiri. Karena aku bener-bener mulainya itu dari nol, memang bener-bener ngerangkak gitu ya, satu persatu, dan mulai memenuhi syaratnya, dari mulai pengajuan monetisasi, dari mulai pengajuan akun Google AdSense, sampai nunggu PIN AdSense-nya juga. Itu aku bener-bener mulai dari nol. Makanya saat sudah memenuhi ambang batas ini aku tuh senangnya bukan main ya guys. Jadi walaupun uangnya cuman ya nggak seberapa ya, tapi tetap disyukuri, alhamdulillah. Oke. Nah, jadi saat sudah memenuhi 100% ambang batas, jadi aku langsung verifikasi yang namanya nomor rekening. Jadi itu aku mengisikan nomor rekening aku ya kayak gini. Nah, saat ada kolom ini, itu aku sempat mikirnya, oh terserah ya, mungkin isi apa ya, isi nominal terserah aja gitu kan. Jadi aku isi sempat 1 kali, ternyata salah gitu kan. Aku isi lagi 2 kali, ternyata ada tulisan kayak gini guys. Jadi aku tuh bener-bener bingung banget ini apa sebenarnya. Jadi aku tuh tanya sama temanku ya, sebenarnya ini apa gitu kan, dan gimana ini isinya gimana. Ternyata bener-bener sumpah, bener-bener hampir serasa mau jantungan aku guys. Jadi
itu ternyata setelah kita mengajukan verifikasi nomor rekening, setelah kita memasukkan nomor rekening, itu ternyata kita tuh harus nunggu dulu. Jadi nanti di rekening kita itu akan masuk transferan dari Google Pacific, dari Google Asia itu dengan nominal di bawah 1000, dan nominalnya itu berbeda-beda ya dari setiap channel itu. Kita tinggal nunggu aja. Nah, saat sudah masuk transferan dari Google Asia Pacific itu baru kita masukin lah ke kolom yang ini. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau sampai 3 kali salah, itu akun Google kita, akun Google AdSense kita, atau ibarat kata tuh monetisasi dari channel kita itu akan terblokir tuh. Sumpah aku bener-bener hampir mau nangis, jantungan guys itu rasanya ya, karena perjuangan selama 9 bulan dari 0 subscriber mau 4000 masa mau hilang-hilang gitu aja kan. Jadi bener-bener aku tuh tanya sana sini ya, dan akhirnya aku tungguin sampai sekitar 2 hari itu baru masuk transferan dari Google Asia itu senilai gini, Rp478. Nah, langsung aku isiin lah ke kolom yang ini ya tuh, dan akhirnya selesai deh ya. Jadi proses verifikasi rekening aku berhasil, dan aku tinggal nunggu transferan aja tanggal 26 nanti. Jadi itulah sedikit sharing-sharing aku, perjalanan channel aku dari bener-bener nol. Aku mulai dari nol ya, bener-bener sampai sekarang udah terima gaji. Jadi bener-bener gimana ya, seneng banget ya, seneng banget karena sesuatu yang memang kita perjuangkan itu kalau berhasil itu pasti bakal ada kebanggaan tersendiri ya guys. Nah, jadi itulah sedikit cerita aku. Nah, nanti aku akan sharing-sharing lagi sama kalian. Banyak banget yang sering nanya sama aku ya, gimana sih cara bikin YouTube, gimana sih cara biar banyak subscriber dan lain-lain. Nanti aku akan sharing-sharing sama kalian ya. Oke, sekian sharing dari aku hari ini. Semoga bermanfaat ya. Bukan bermaksud untuk sombong, ria atau apa. Aku hanya sekedar ingin berbagi cerita sama kalian ya. Oke, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Bye-bye.